Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang selalu membawa kepada keburukan dan kemaksiatan. Wa min sayyiati a'malina. Kepada Allah kita berlindung dari amal-amal kita yang sia-sia, tak berguna dan tiada manfaatnya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang terpilih, senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami muliakan orang-orang tua kami tercinta, semoga selalu sehat walafiat, dan juga kita semua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema besar kita adalah tentang pendidikan Islam dalam keluarga. Pendidikan Islam dalam keluarga. Karena ini masih bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, maka hari ini kita masih coba menggali 7 nilai pendidikan Islam dalam keluarga. 7 nilai pendidikan Islam dalam keluarga yang kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam. 7 nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga yang kita ambil dari kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita memasuki yang pertama, saya kenalkan ayah bunda. Nama saya Muhsin Tampu Bolon. Muhsin Tampu Bolon. Saya dari Asahan, Sumatera Utara, Bandar Pulau. Saya tinggal di Serikandi Delima. Kemudian alhamdulillah istri saya 3, anaknya alhamdulillah insyaallah ya, saya 3 tahun lebih menikah, anak saya sudah 3. Alhamdulillah KB saya, keluarga berencana yang saya rencanakan adalah 1 tahun 1 anak, minimal 10 anak insyaallah. Dalam Islam anak adalah rezeki, bahkan Rasul katakan aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Sehingga KB orang Islam adalah anak yang banyak, bukan 2 ataupun 3, apalagi anak tunggal. Baik, kita masuki yang pertama, bahwa Bapak Ibu, dan hari ini pas sekali banyak sekali anak-anak kita yang datang, bahwa yang pertama, orang tua itu harus cerdas. Menjadi orang tua itu harus pandai. Menjadi orang tua itu harus pintar. Ini tergambar dari seorang diri Ibrahim alaihissalam yang tergolong sebagai nabi yang sangat cerdas, yang sangat pandai, yang sangat pintar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl 78, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kita pendengaran, wal af'idah, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita akal. Dan potensi pendengaran, penglihatan, dan akal ini adalah 3 potensi alat utama untuk belajar. Dan Ibrahim alaihissalam menggunakan ketiga potensi ini untuk belajar. Lihat dalam Al-Quran surah Al-An'am 74 sampai dengan 78. Ketika Ibrahim alaihissalam di malam hari melihat bintang-bintang yang begitu terang, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku yang terang. Namun ketika bintang-bintang itu tenggelam, Tuhanku tidak tenggelam. Kemudian di malam itu juga Ibrahim melihat rembulan yang begitu besar menerangi gelap. Tapi ketika pagi datang, bulan itu hilang. Sehingga Ibrahim berkata, Tuhanku tidak meninggalkanku. Ketika pagi datang, Ibrahim melihat mentari yang terang menerangi bumi. Ibrahim lantas berkata, inilah Tuhanku yang terang, yang besar. Tapi saat malam datang, rembulan itu hilang.
Tuhanku adalah yang menciptakan bintang-bintang. Tuhanku adalah yang menciptakan rembulan. Tuhanku adalah yang menciptakan mentari. Ini adalah salah satu bukti kecerdasan Ibrahim alaihissalam, bahwa menjadi orang tua harus cerdas, harus pandai, harus pintar. Tidak ada lagi istilah bahwa perempuan itu adalah kasur, sumur, dapur. Itu zaman-zaman dahulu pandangan-pandangan yang keliru. Perempuan itu harus S1, harus S2, harus S3. Kenapa? Rasul katakan, al-ummu madrasatul ula. Ibumu adalah sekolah pertama anak-anakmu. Sekolah formal, SD, SMP, SMA. Ini hanya 20% membentuk kepribadian anak, membentuk kesuksesan anak. Sedangkan 80% ditentukan oleh orang tua, peran orang tua, pendidikan orang tua, bimbingan orang tua, pendampingan orang tua. Hari ini orang tua merasa berat, merasa pundaknya berat ketika terjadi pandemi corona, sehingga dia mengajar anaknya sendiri, dia stres, protes. Wahai Menteri Pendidikan, kami sudah tidak mampu mendidik anak kami di rumah, tolonglah sekolahnya buka. Terasa bu? Hari ini lihat banyak orang tua yang mengeluh, padahal sekolah itu hanya 20% membantu kesuksesan anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Bahkan kita sampaikan malam ini, kalau menjadi pegawai bank cukup hanya satu keahlian, keahlian mengelola uang. Sudah sukses menjadi seorang akuntan bank. Kalau ingin menjadi guru, cukup juga satu keahlian. Kalau pengen jadi guru bahasa Inggris, ahli bahasa Inggris, itu saja. Kalau ingin jadi guru bahasa Indonesia, ahli tentang sastra Indonesia, itu saja. Kalau ingin menjadi ahli guru matematik, silakan ahli dalam bidang matematik saja. Kalau ingin jadi petani, cukup ahli dalam bertanam dan memanen saja. Kalau ingin jadi nelayan, cukup pandai dalam menangkap ikan saja. Tetapi tidak dengan orang tua. Orang tua tidak cukup satu keahlian, Bapak Ibu. Orang tua itu tidak cukup satu keahlian. Maka dari itu orang tua harus pandai, harus pintar, harus sarjana, harus S1, harus S2, harus S3. Dicoret, dihapus, diberantas. Orang-orang berkata, gak usahlah kau sekolah anak perempuanku, nanti toh jadi istri juga, di dapur juga, mencuci piring juga, menyapu rumah juga. Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi orang tua tidak cukup satu keahlian. Orang tua harus menguasai ilmu akidah yang benar. Agar apa? Agar kita mengajarkan anak kita akidah yang benar. Bagaimana Allah tetapkan rizki seseorang sehingga anak kita berjalan di muka bumi dengan arah yang benar. Kita harus ajarkan siapa Allah yang benar, siapa Tuhan yang benar, cara menyembah yang benar, cara mengenal Allah yang benar. Bagaimana mungkin anak-anak kita harapkan sebagai anak yang akidahnya benar, sedangkan orang tuanya tidak belajar akidah. Orang tua juga harus menguasai ilmu akhlak. Bagaimana akhlakul karimah, akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji, bagaimana qanaah, bagaimana taat, bagaimana takwa, bagaimana khauf. Kita harus kuasai ilmu akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada sesama manusia, bagaimana akhlak kepada lingkungan, bagaimana akhlak kepada seluruh alam ini. Ada ilmunya. Orang tua juga harus menguasai ilmu munakahat. Hari ini mudah-mudah saja orang menikah, lantas ribuan orang diundang, ribuan orang itu berkata sakinah mawaddah warahmah ya, sakinah mawaddah warahmah ya, samawa ya, samarah ya. Tapi dia tidak menguasai ilmu pendidikan, ilmu munakahat. Bagaimana hak-hak istri, bagaimana kewajiban istri, bagaimana hak suami, bagaimana kewajiban suami, itu harus dikuasai dalam fikih munakahat. Orang tua juga harus menguasai ilmu mawaris, supaya saat orang tuanya nanti meninggal, tidak meninggalkan keturunan yang berantam, berebut, saling gelincir, saling menjatuhkan antar sesama anaknya, gara-gara berebut harta warisan orang tuanya. Salah satu yang harus dikuasai orang tua adalah ilmu mendidik anak. Ada disiplin ilmunya.
S1 belajar ilmu pendidikan, S2 belajar ilmu pendidikan anak, hari ini S3 tentang ilmu pendidikan juga. Artinya kita harus belajar. Kalau menjadi guru tadi saya katakan cukup satu keahlian, guru matematik cukup. Tapi menjadi orang tua harus menguasai banyak disiplin ilmu. Inilah gunanya kita datang pengajian setiap pekan. Mungkin di sini ada zuhurnya. Beberapa teman saya ada kajian zuhur di sini. Ada Ustaz Padli, ada Ustaz Sukri, Padli Sukri, Padli Wahyudi. Pernah sempat Ustaz Rafiqul Huda, LC, Ustaz Muhammad Hanafi. Kita satu organisasi yang namanya Al-Muntada Riau, ya. Artinya apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa menjadi orang tua harus cerdas, harus pandai, yang digambarkan tentang kecerdasan Ibrahim menggunakan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Untuk itu, rajin-rajinlah datang pengajian. Pengajian ini untuk kita, sebab orang tua harus pandai, harus cerdas, harus pintar dalam keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam Al-Quran surah Maryam 42 sampai dengan 49, surah Maryam 42 sampai 49, Allah ceritakan kisah yang begitu indah tentang akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana seorang Ibrahim memiliki seorang ayah bernama Azar, seorang pembuat patung, seorang kafir, seorang kufur. Tidak ada keburukan yang paling buruk kecuali kekafiran, kekufuran, kemusyrikan. Tapi ternyata saat Ibrahim berdakwah kepada ayahnya yang kafir, wahai ayahku, untuk apa engkau menyembah Tuhan yang tak mampu melihat, tak mampu mendengarmu, tak mampu memberikan mudarat kepadamu, tak mampu memberikan manfaat kepadamu? Malah ayahnya bernama Azar yang kafir ini berkata kepada Ibrahim alaihissalam, hei Ibrahim, kalau kau tak berhenti menceramahiku, aku akan merajammu dan mengusirmu dari depan mataku dalam waktu yang lama. Ingat, diancam akan dipenggal kepala Ibrahim, diancam akan diusir selama-lamanya dalam hidup ayahnya. Tapi apa kata Ibrahim kepada ayahnya yang jahat, yang kafir, yang kufur? Inilah ajaran Islam yang mulia. Sejahat apapun orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, sekejam apapun orang tua kita, tetap diajarkan dalam Islam untuk memuliakannya. Ibrahim berkata, wahai ayahku, semoga keselamatan atasmu, dan aku akan selalu mendoakan semoga engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wahai anak, saya guru SMK 7 Rumbai selama beberapa tahun, 3 tahun lebih. Pernah curhat seorang anak, Ustaz, ayahku jahat Ustaz, ayahku main perempuan lain Ustaz, dia menelantarkan ibuku Ustaz, dia bermain perempuan lain, kemudian kami terlantar, kami terlunta-lunta sampai ibuku mencuci dari rumah ke rumah, punya orang kaya agar kami bisa hidup sekolah sampai mati Ustaz. Ayahku yang jahat itu tidak akan pernah aku maafkan. Dan hari ini banyak, itu cuma satu contoh. Banyak hari ini anak, putra, putri yang benci sangat dengan ayahnya atau salah satu orang tuanya karena kejahatan mereka. Hari ini saya katakan, sejahat apapun orang tua kita, tak ada kejahatan yang lebih jahat daripada kekufuran seperti Ibrahim punya ayah yang kufur, yang kafir, yang musyrik bernama Azar. Tetap Ibrahim menghormati ayahnya, mendoakan ayahnya, memuliakan ayahnya. Ayah saya baru meninggal hari Kamis yang lalu, sehari sebelum Idul Adha. Ayah saya meninggal. Meninggal biasa, karena kita semua meninggal. InsyaAllah pasti. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sedetik pun tak bisa diundur, sedetik pun tak bisa dimajukan ketika waktu telah tiba. Tapi memang kesedihan terbesar ketika ayah meninggal. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Saya seorang mu'alaf, saya mantan non-muslim ya. Keluarga saya masih non-muslim, ibu, ayah saya sebelum meninggal, kemudian keluarga-keluarga yang lainnya. Tapi satu hal yang harapan terbesar dalam hati, kita sering mendengar kisah bagaimana Abu Lahab begitu bahagia mendengar kelahiran Nabi. Ceramah ini biasa di Maulid Nabi. Senang Abu Lahab kelahiran keponakannya Muhammad SAW pada hari Senin.
Dia merdekakan budaknya, dan budaknya itu diperintahkan untuk mengasuh Muhammad SAW, Nabi kita. Dan dikatakan bahwa setiap hari Senin azab kubur dari Abu Lahab diringankan karena satu amalan bahagia mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berharap ayah saya di alam kubur sana Allah ringankan kuburnya, karena memang ketika saya masuk Islam waktu itu tidak boleh tinggal di rumah, sekolah tidak boleh lagi, kemudian juga tidak boleh tinggal di rumah. Tetapi alhamdulillah saya buktikan, saya tetap berbakti kepada mereka, saya tetap memuliakan mereka, saya tetap menghormati mereka. Saya buktikan Islam itu indah, Islam itu mengajarkan kepada kesuksesan. Saya sukses insyaallah dalam pandangan mereka, S1, S2, hari ini S3. Mereka bangga, sehingga alhamdulillah 8 orang saudara saya, termasuk saya, 7 telah kita Islamkan. Dan tidak ada masalah lagi untuk orang tua, diizinkan dengan baik, silahkan masuk Islam, silahkan masuk Islam. Adik saya 2 orang, 2016 saya Islamkan, alhamdulillah. Dan saya juga salah satu pengurus YPMR, Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau. Kita telah mengislamkan, alhamdulillah selama 10 tahun saya masuk Islam, saya telah mengislamkan lebih daripada 60 orang di Pekanbaru ini. Dan ini adalah ajaran Islam yang mulia. Seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, dan saya katakan di awal, tak ada keburukan yang paling buruk kecuali kekufuran, kemusyrikan. Dan Islam tetap mengajarkan menghormati mereka, memuliakan mereka. Jangan ada alasan, meskipun ayah kita penjudi, kita tetap taat kepadanya selama kita tidak diajak menjudi. Dan ketaatan itu ada 2. Ketaatan itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Suka tidak suka, sesuai tidak sesuai, perintah Allah harus kita kerjakan, larangan Allah harus kita tinggalkan. Kalau tidak, konsekuensi akan kita terima berupa dosa. Jika kita kerjakan, dapat pahala. Akan tetapi ada ketaatan kedua, ketaatan muqayyad. Ketaatan muqayyad ini ayah bunda, ketaatan di mana ketaatan ini terukur atau terbatas atas aturan Allah dan Rasulnya. Selama perintah orang itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Contoh, ketaatan istri kepada suami. Bu, ketaatan istri pada suami adalah ketaatan muqayyad. Selama suami mengajak pada kebaikan, wajib taat. Kalau tidak, itu disebut dengan istri durhaka, istri yang tidak patuh. Dan kebanyakan perempuan isinya neraka sebab tak patuh kepada suaminya. Tetapi kalau suami mengajak kepada kemungkaran, "Dek, aku tak suka kau pakai jilbab," campakkan atau tenggelamkan suami seperti itu. Itu bukan keingkaran, itu bukan kedurhakaan. Silakan. "Dek, aku tak suka kau sholat, pusing kepalaku kalau kau sholat, kalau kau mengaji," tenggelamkan suami seperti itu. Maka itu adalah sebuah ibadah. Kemudian yang kedua, ketaatan muqayyad itu contohnya adalah ketaatan anak pada orang tuanya. Itu ketaatan muqayyad. Selama orang tua tidak mengajak pada kekufuran, kekafiran, sejahat apapun mereka, taati perintah mereka. Walaupun orang tua kita penjudi, selama kita tidak diajak berjudi, wajib taat pada mereka. Untuk itu, ini adalah hikmah yang kedua, nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga Ibrahim. Sejahat apapun orang tua kita, seburuk apapun mereka, taati mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua kita. Padahal ada term-term kata baik dalam Islam, dalam bahasa Arab. Ada khair, ada thayyib, tapi Allah pilihkan ihsana, ihsan. Tingkat kebaikan yang tertinggi adalah kepada orang tua. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga yang ketiga dari kisah Ibrahim alaihissalam, bahwa anak-anak kita itu punya rezeki masing-masing.
Anak-anak kita itu punya rezeki masing-masing. Hari ini ketika ditanya, kenapa anakmu cuma 2 bu? Dia menjawab, 2 saja sudah pening Ustaz, pening. Uang sekolahnya, uang makannya, uang lesnya, uang kuliahnya, Masya Allah. Sehingga dia cut rahimnya, dia bersihkan rahimnya dengan alasan, padahal dia masih mampu melahirkan anak banyak, tapi dia peras, dia bersihkan, dia korek kesuburan rahimnya karena takut tidak bisa menghidupi anaknya. Terlihat sederhana, tapi ternyata sangat berdampak kepada akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fis samaa'i rizqakum wa ma tu'adun." Dan di langit telah Allah letakkan rezekimu, dijanjikan akan diberikan dan tak akan pernah tertukar. Bahkan kita tak akan pernah mati sebelum rezeki yang telah Allah tetapkan itu Allah berikan kepada kita. Dalam kisah Ibrahim kita dijelaskan oleh Allah, ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya Hajar di padang yang sangat tandus, gersang, tak ada sebatang kayu pun yang tumbuh, tak ada setetes air pun yang mengalir, tak ada hewan yang bisa dimakan. Ditinggalkan di sana. Hajar semakin khawatir, anaknya sudah kehausan, Ismail sudah kehausan. Menangis meronta-ronta anaknya. Hajar berlari-lari karena panik mencari makanan atau minuman yang bisa menghilangkan haus atau lapar Ismail alaihissalam. Dari Sofa, Marwah, Sofa, Marwah 7 kali berulang-ulang. Ibunya yang berusaha, ibunya yang ikhtiar, orang tuanya yang ikhtiar sekuat tenaga, tapi ternyata secara logika, jika orang tua yang ikhtiar, yang berusaha, seharusnya rezeki itu dibawa pulang melalui tangan ibunya, melalui tangan orang tuanya. Tapi ternyata air keluar dari tapak kaki anaknya. Artinya saya ingin katakan, wahai orang tua, jangan sombong. Jangan engkau katakan, wahai anakku, kalau bukan karena aku kau tak bisa sekolah, kalau bukan karena aku kau tak akan hidup, kalau bukan karena aku kau tidak akan makan. Banyak orang tua hari ini sombong. Mentang-mentang telah memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan rumah tempat tinggal, dia sombong seolah-olah makanan yang dia berikan kepada anaknya hasil jerih payahnya, padahal itu adalah rezeki anaknya yang dititipkan melalui tangan-tangan dan ikhtiar orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nilai pendidikan yang ketiga. Setiap anak kita punya rezeki masing-masing. Itulah saya kenapa bersemangat memberikan memasang niat, insya Allah 1 tahun 1 anak, insya Allah minimal 10 anak. Sekarang sudah tahun ketiga saya menikah, insya Allah anak pertama usia 3 tahun, anak kedua usia 2 tahun, ini anak ketiga usia 4 bulan. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan Allah berkahi. Itu salah satu tujuan, karena pendidikan yang paling efektif adalah memberikan keturunan yang saleh-salehah. Bahkan Islam di Indonesia sekarang 85%, dulu awal-awalnya 95% Islam di Indonesia. Salah satu strategi para pendakwah dari Arab Gujarat yang berdakwah ke Indonesia melalui jalur pernikahan, anak banyak-banyak sehingga banyak Islam yang soleh. Maka saya berharap Tampu Bolon hari ini orang berasumsi Tampu Bolon itu Nasrani, Kristen. Asal dengar Tampu Bolon, maka saya ingin 10 anak saya Tampu Bolon Islam semua beberapa tahun yang akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga, setiap anak ada rezekinya. Orang tua jangan sombong. 10 anak 10 rezeki, 1 anak 1 rezeki. Maka tinggal pilih 1 rezeki atau 10 rezekinya. Masya Allah. Baik, yang keempat, nilai-nilai pendidikan yang keempat yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim alaihissalam di bulan haram ini, Dzulhijjah ini, di akhir-akhir Dzulhijjah ini, tentang kehadiran anak harus dapat kita pastikan mendekatkan kita pada Allah. Saya ulang sekali lagi, poin keempat, rencana kita 7. Kehadiran seorang anak harus mampu kita pastikan semakin mendekatkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan Ibrahim, ya bunayya,
Inni ara fil manam anni ashabuk fanzur madza tara. Aku bermimpi wahai anakku bahwa aku menyembelihmu. Ingat jemaah, Allah berfirman dalam Ali Imran 91. Surah Ali Imran 91. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna ketaatanmu sebelum engkau menginfakkan, mengeluarkan, mewakafkan, menyerahkan sesuatu yang paling engkau cintai dalam hidupmu kepada Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Kita ulang sekali lagi, Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna ketaatan seorang hamba kecuali sebelum dia menginfakkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yang paling dia cintai dalam hidupnya di jalan Allah. Saya ingin kita ingat-ingat Bapak Ibu, apa sesuatu yang paling berharga yang sudah pernah kita serahkan di jalan Allah. Infak kita adalah sisa-sisa di dompet. Dompet ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan, ada 1000-an, ada kerincing-kerincingan. Mana yang kita masukkan ke dalam kotak infak? Ini salah satu jawaban bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiqu. Masih sulit kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, yang kita infakkan sisa-sisa uang, sisa-sisa harta yang tak terasa jika dikeluarkan. Makanan yang kita sumbangkan adalah daripada basi, mending kasih tetangga deh. Kapan kita sengaja memasak? Kita kan ada 5, kita buat porsi untuk 6 orang deh, untuk tetangga. Yang kita kasih adalah sisa-sisa makanan yang sayang kalau basi. Pakaian yang kita serahkan kepada yang membutuhkan adalah pakaian yang sudah tidak muat lagi. Daripada tak berpakai, busuk di lemari, bekutu di lemari, lapuk di lemari, kasih orang deh. Kapan kita sengaja ketika belanja di mall SKA, ada 3 baju yang sangat indah, cantik, warnanya bagus, harganya mahal. Ketika kita beli anak kita, anak siano, anak yatim itu kita beli 1 deh. Dan Ibrahim melakukannya. Harta yang paling Ibrahim cintai adalah anaknya. Sama dengan kita. Bu, betulkah harta yang paling kita cintai adalah anak? Kita buktikan dengan beberapa pertanyaan. Mana lebih cinta? Kepada mobil atau kepada anak? Anak dong. Mana kita lebih sayang kepada motor atau kepada anak? Apalagi? Mana lebih kita cintai, anak atau rumah kita? Rumah, ladang. Lebih kita cintai anak. Banyak kita menjual ladang, menjual rumah demi anak. Ibrahim begitu juga. Harta yang paling Ibrahim cintai adalah anaknya. Dan sebenarnya saya ulangi barangkali, banyak ustaz tentunya yang mantap-mantap menyampaikan hal ini. Sebenarnya Allah tidak meminta leher Ismail. Sebenarnya Allah tidak menginginkan kepala Ismail. Sebenarnya Allah tidak inginkan darah Ismail. Yang Allah inginkan hanya satu. Apakah kecintaan Ibrahim pada anaknya Ismail akan melupakan pada Allah atau semakin mendekatkan? Tapi ternyata Masya Allah, semakin mendekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Poin yang keempat, kehadiran anak harus kita pastikan mendekatkan orang tua pada Allah. Tapi ternyata kehadiran anak cucu zaman now menjadikan orang tua semakin jauh dari Allah. Banyak orang tua saking sibuk bermain dengan anak, tak sholat. Saking sibuk weekend sama anak, lupa sholat. Sibuk memenuhi fasilitas anak cucu, tak peduli halal haram, yang penting anakku sekolah tinggi-tinggi jadi dokter, tak peduli uangnya dari mana. Itu yang terjadi hari ini. Bahkan ternyata banyak orang tua yang kambuh hipertensinya gara-gara kelakuan anak yang buruk. Betul? Bahkan ada orang tua yang mati, jantungnya kambuh gara-gara kelakuan anaknya.
Banyak orang tua yang semula masih sehat, tiba-tiba sakit mendengar anaknya yang menjadi pengedar narkoba, mendengar anaknya menjadi seorang pecandu, menjadi seorang pencuri, pencopet, pemabuk. Ya Allah. Sekarang kita tanya kembali, sudahkah anak cucu kita semakin mendekatkan kita pada Allah atau semakin menjauhkan? Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, qalu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dibutuhkan, yang kita cita-citakan sebagai orang tua adalah qurrata a'yun, agar anak itu penyejuk pandangan mata dan hati kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah perhiasan. Dan perhiasan kadang-kadang melalaikan. Itu bukan tujuan kita. Tapi hari ini banyak orang tua menjadikan anaknya perhiasan. Apa fungsi perhiasan? Jam tangan adalah perhiasan supaya indah, dibangga-banggakan. Apa gunanya kalung emas? Supaya indah, terlihat orang menarik. Begitulah hari ini anaknya jadi perhiasan. Ketika anaknya jadi dokter, oh anakku dokter loh. Oh dengarlah masyarakat, anakku dokter. Anakku seorang polisi. Anakku lulus PNS. Itu baru sekedar perhiasan, zinatul hayatid dunya. Tujuan kita bukan jadikan anak perhiasan, bukan dibangga-banggakan jabatan mereka, bukan dibangga-banggakan dunia mereka. Tapi tujuan kita qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dia hafal Quran, ya Allah senang, dapat pahala, di akhirat dapat mahkota. Anak-anak rajin sholat, ya Allah. Melihat anak itu bersujud, ya Allah, menangis hati ini. Itu namanya qurrata a'yun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, anak, cucu, cicit kita harus kita jadikan, kita pastikan mendekatkan kita pada Allah, bukan malah menjauhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, waktu kita 10 menit lagi. Yang kelima, Ismail alaihissalam, ketika Ibrahim menyatakan perintah Allah kepada Ismail anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu, anni ashabuk fanzur madza tara. Artinya Ibrahim alaihissalam, ingat ibu, Ibrahim seorang ayah, pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, pengendali rumah tangga. Tapi seorang Ibrahim, seorang nabi, seorang pemimpin rumah tangga, seorang rasul pilihan, seorang ulul azmi, seorang yang kita sebut namanya dalam setiap sholat kita, tetap mengajak dialog anaknya. Dia tidak otoriter. Orang tua tidak boleh otoriter, Bapak Ibu. Mentang-mentang ayah, mentang-mentang pemimpin rumah tangga, pokoknya kau harus jadi dokter. Gak boleh yang lain, pokoknya jadi dokter. Ibrahim saja dia bertanya, bagaimana pendapatmu anakku tentang mimpiku itu? Tidak boleh langsung semena-mena. Mentang-mentang diperintahkan Allah, gorok leher anakmu demi aku, pang. Tidak. Ini mengajarkan kepada kita, wahai orang tua, ayah, bunda yang punya anak cucu, kita harus ajak anak kita berdialog setelah mereka balik. Anakku, ayah pengen banget kau jadi dokter nak, karena itu impian ayah dari kecil. Tapi ayah tidak memaksa nak. Kalau kau pengen yang lain silakan. Itu dialog namanya. Jangan memutuskan. Apalagi sudah ada keputusan baru diajak rapat. Nah, itu banyak sekali hari ini. Udah ada keputusan baru ajak rapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nak, kau harus jadi polisi. Anak sukanya jadi guru. Tak akan sukses kita nantinya. Ajak mereka dialog, ajak mereka berpikir, ajak mereka diskusi. Karena anak zaman now sudah banyak lebih cerdas dalam hal intelektual daripada orang tua, sudah lebih banyak wawasan daripada orang tua.
Itu harus kita akui, jemaah. Kita megang handphone saja masih gaptek ya, kita nggak bisa bertanya-tanya pada anak. Sedangkan anak sudah menembus dunia angkasa, mereka sudah dapat menembus, sehingga perlu kita ajak mereka diskusi, dialog. Itu adalah yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Potong leherku, insya Allah kau temukan aku bersama orang-orang yang sabar. Ada dua hikmah yang kita ambil dari sini. Pertama, kenapa Ismail sanggup berkata demikian? Kalau itu memang perintah Allah, nih sembelih leherku, lakukan perintah Allah. Karena memang Ibrahim dan istrinya Hajar telah sukses menanamkan pendidikan yang paling utama, yang paling pertama dalam diri anak, yaitu akidah. Akidah adalah pendidikan yang pertama, materi pendidikan pertama yang wajib kita berikan kepada anak, tidak yang lain. Tapi zaman now, orang tua sibuk memberikan pendidikan dunia dulu. Les bahasa Inggris, matematika, ekonomi, saintek, bahasa Jerman, ini, ekonomi, IPA. Sehingga betul terjadi hari ini di Indonesia sebagai gambaran pola pendidikan yang salah. Banyak profesor tapi masuk penjara. Kurang cerdas apa dunia mereka? Kurang cerdas apa? Profesor, ahli kalau mereka kita lihat di LLC, tapi masuk penjara, masuk bui, pakai baju loren. Kurang cerdas apa mereka dunia, ilmu dunia mereka? Itu adalah karena kita tidak sukses menanamkan akidah. Ini sesuai dengan pendidikan Luqman juga kepada anaknya. Ya bunayya, la tusrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pendidikan akidah adalah yang pertama kita tanamkan kepada anak sejak dini sebelum yang lainnya. Silahkan jadi polisi, tapi kalau kita sudah sukses memberikan mereka akidah yang benar, mereka akan menjadi polisi yang beriman, yang bertakwa, yang mengayomi dengan sebetul-betul mengayomi, bukan membuat keresahan. Emang Ustaz ada polisi yang buat keresahan? Ada beberapa oknum. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, untuk itu jadikan anak kita pendidikan akidahnya. Ini yang pertama, ketika Ismail berkata, ya abatif alma tu'mar, ya wahai ayahku, lakukan, sembelih leherku kalau itu perintah Allah. Akidahnya luar biasa. Hikmah kedua, anak seorang Ismail mengorbankan dirinya demi orang tuanya, demi taat kepada orang tuanya yang taat pada Allah. Mengorbankan darahnya demi orang tua yang taat pada Allah. Mengorbankan jiwanya demi orang tua yang taat pada Allah. Itu adalah anak sebagai cita-cita kita. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ini cita-cita kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ismail mengorbankan dirinya untuk orang tuanya. Kira-kira gimana Bu, anak-anak kita sudah mengorbankan apa untuk ibu dan bapak? Apa saja pengorbanan mereka selama ini? Bahkan hari ini kita jumpai banyak anak untuk mengorbankan waktu sibuknya saja tidak mau untuk orang tuanya. Ada anak yang sudah 10 tahun tidak mau pulang kampung untuk melihat wajah ayahnya, ibunya yang sudah tua, yang sudah keriput, yang sudah membungkuk, yang sudah pincang. Hanya karena berkata, aku sibuk ma, kerja aku banyak ma, bisnisku banyak ma. Apa yang sudah kita korbankan? Bahkan hari ini dapat kita saksikan di mata kita bahwa bukan anak yang berkorban untuk orang tua hari ini, tapi anak menjadikan orang tua jadi korban. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka ini cita-cita kita, harapan kita, anak kita nanti mau berkorban seperti kita berkorban kepada mereka. Wabil walidaini ihsana. Ihsan itu kekuatan atau kebaikan yang tertinggi. Ihsan, mahwal ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah dalam diri kita. Kalau tidak melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Artinya apa?
Ketika orang tua berbuat ihsan pada anaknya, rela mati demi anak yang lahir dengan selamat, rela berlapar-lapar demi mengenyangkan anaknya, sebuah hati tercinta, rela pakai baju yang sudah lapuk, baju-baju lama demi membelikan baju baru untuk anak-anaknya, itu adalah ihsan luar biasa. Ini yang kita harapkan nanti kalau kita sudah tua. Oh Bu, kira-kira nanti kalau sudah tua tak bisa jalan lagi, sudah pakai pempes, akan tiba masanya kita seperti bayi. Kira-kira anak kita akan mengurus kita, mengganti pempes kita? Masya Allah, saya kerja di rumah sakit Profesor Dr. Tabrani dan Zainab. Di Tabrani saya temukan orang-orang tua, ya Allah, yang sudah lemah, yang sudah tua, pakai pempes, tak bisa berbuat apa-apa. Dia perlu diwudukan, tapi dia tidak dihadiri oleh seorang anak pun. Sering yang mencebok mereka orang tua adalah para suster, para perawat. Ketika kita tanya, Bunda sudah sholat belum nak? Payah sholat nak. Ini di dalam celana ibu ada pempes, sudah dari pagi sampai zuhur ini belum ada yang bersihkan. Mana anak ibu? Mereka bekerja nak. Ya Allah, ya Rabbal Rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, nangkup yang terakhir. Ibunda yang Allah muliakan, yang ketujuh. Banyak orang tua hari ini berkata, anaknya misal ada 5, anak pertama sudah nikah, anak kedua sudah nikah, anak ketiga sudah nikah, anak keempat sudah nikah. Ketika anak terakhirnya menikah, dia bahagia. Alhamdulillah, tugasku selesai, tanggung jawabku selesai, lepas semua anak-anakku.